Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Johan ya. Dia ini berawal dari sebuah desa dan ingin merubah nasib ke Jakarta. Tapi Johan ini tidak menyangka kalau ternyata kehidupan di kota besar lebih keras daripada kehidupan di desa. Dan Johan ini sempat terlunta-lunta ya, tanpa ada seorang pun yang peduli pada dirinya. Dia pun cuma membawa selembar ijazah SMP yang dia bawa dari desa. Ternyata ijazah itu tidak ada artinya sama sekali di kota besar. Siang itu udara di Jakarta terasa begitu panas. Seharian Johan kembali mencoba untuk mencari pekerjaan. Tapi seperti yang selalu terjadi, tidak ada satupun yang melirik, apalagi memperhatikan lamaran dan ijazahnya. Keputusasaan sudah mulai menghinggap pada diri Johan. Dan entah sudah berapa kilometer dia berjalan kaki, sementara pakaiannya sudah basah oleh keringat dan wajahnya juga terasa tebal oleh debu. Kemudian Johan pun berteduh di bawah pohon sambil menghilangkan pegal-pegal di kakinya. Setiap hari Johan selalu berjalan, tidurnya pun di mana saja. Sementara bekal yang dia bawa dari kampung semakin menipis. 3 atau 4 hari lagi, Johan pasti sudah tidak sanggup lagi bertahan. Karena bekal yang dia bawa juga tinggal untuk makan beberapa hari lagi. Itu pun hanya sekali saja dalam sehari. Tiba-tiba pandangan mata Johan tertuju kepada seorang wanita yang tampak kesal karena mobilnya mogok. Dia ingin meminta bantuan, tapi orang-orang yang berlalu lalang dan melewatinya tidak ada yang peduli. Karena merasa kasihan, Johan pun bangkit berdiri dan melangkah menghampiri. Kemudian dia pun menyapa wanita itu dan meminta izin untuk melihat keadaan mesin mobil itu. Memang di kampung Johan sering membantu pamannya yang buka bengkel motor, sehingga dia bisa
tahu sedikit-sedikit masalah yang terjadi soal permesinan. Dan setelah mobil itu selesai diperbaiki, akhirnya bisa hidup kembali. Wanita itu tentu saja merasa senang dan sempat memberikan uang kepada Johann. Tapi Johann sempat menolak dengan halus karena dia menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan di rumah dari wanita itu sebagai pembantu. Kemudian Johann pun meminta karena dia tidak ingin menjadi gelandangan.
Setelah beberapa hari Johan bekerja di rumah itu, dia sudah mengetahui kalau majikannya, Nyonya Wulandari, selalu sibuk dan jarang berada di rumah. Juga suaminya yang lebih sering berada di luar kota ataupun keluar negeri. Sedangkan kedua anaknya saat ini sekolah di luar negeri. Tapi memang nasib, rezeki, maut, dan jodoh berada di tangan Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Johan. Dari jadi pembantu yang tugasnya membersihkan rumah dan merawat tanaman, dia diangkat jadi sopir pribadi Nyonya majikan. Bukan hanya jadi sopir, tapi juga sekaligus jadi pengawalnya. Kemana saja Nyonya majikannya pergi, Johan selalu berada di sampingnya, karena dia harus selalu mendampinginya. Setelah 3 bulan lamanya bekerja jadi sopir dan pengawal pribadinya, Johan juga menjadi pendamping Nyonya Wulandari di tempat istirahat, mengisi kegersangan dan kesunyian hatinya yang selalu ditinggal suaminya. Dan Johan juga menempati kamar lain yang jauh lebih bagus, tidak lagi menempati kamar yang khusus untuk pembantu. Malam itu ketika baru saja mengantarkan Nyonya pergi berbelanja, Johan langsung dipanggil untuk menemuinya. Semula Johan sempat ragu dan hampir tidak percaya, karena langsung disuruh masuk ke dalam ruangan pribadinya. Sejak malam itu, Johan kerap kali dipanggil ke dalam ruangannya. Dan kalau sudah begitu, menjelang pagi Johan baru keluar dari sana dengan kondisi lesu. Semula Johan memang merasa beruntung bisa mendapatkan pengalaman indah dari Nyonya majikannya. Tapi lama-kelamaan dia mulai dihinggapi perasaan takut. Ternyata Nyonya Wulandari tidak pernah cukup kalau hanya 1 atau 2 kali dalam semalam. Johan baru menyadari kalau ternyata majikannya itu seorang yang mempunyai keinginan tinggi yang tidak pernah cukup dalam berbagi rasa. Bukan hanya malam saja, pagi, siang, sore, dan kapan saja kalau dia menginginkan. Johan tidak boleh menolak. Tidak hanya di rumah, tapi juga di hotel atau tempat-tempat lain yang memungkinkan.
Suatu hari, Johan ingin kabur dari rumah itu. Kebetulan Nyonya Wulandari sedang sibuk dengan suaminya. Johan pun langsung mengemasi pakaian dan apa saja miliknya yang bisa termuat ke dalam tas ransel. Saat melihat buku tabungan, dia tersenyum sendiri. Sejak bekerja di rumah itu, tabungannya di bank sudah banyak. Karena Nyonya Wulandari memang tidak segan-segan memberi uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Karena rencananya mau kabur, dia tidak perlu lagi berpamitan, bahkan keluar lewat jendela. Malam itu Johan pun berhasil melarikan diri dari rumah Nyonya Wulandari. Dia bergegas meninggalkan rumah itu dan langsung mencegat sebuah taksi yang kebetulan lewat dan meminta untuk membawa ke sebuah hotel. Dan untuk pertama kali malam itu Johan bisa tidur nyenyak di dalam kamar sebuah hotel. Dan keesokan harinya, setelah mengambil semua uangnya di bank, dia langsung ke stasiun kereta. Dia memang sudah bertekad untuk kembali ke desa dan tidak ingin datang lagi ke kota Jakarta. Dari hasil tabungannya selama bekerja di rumah Nyonya Wulandari, Johan bisa membuka usaha di desa. Bahkan kini dia sudah punya istri yang cantik dan seorang anak yang lucu. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.